Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Kita bertemu lagi sore ini dalam live video MTLV. Semua yang terjadi untuk tujuan yang baik. Oke, semua yang terjadi untuk tujuan yang baik. Nah, nanti kita bahas lebih detail seperti hari Senin lalu. Kita diskusikan secara lebih rinci bersama semua sahabat yang hadir nanti. Kita tunggu sebentar. Ini komen belum di enable. Oke, Pak Ardi Wijaya. Selamat bergabung di Billions Group, Pak Ardi. You become our good friends, close friends sekarang ya. Super, terima kasih. And Ibu Nasria, selamat sore. Kemudian Pak Jonathan Rizky dari Hong Kong. Super sekali. Terima kasih. Kalau Pak Ardi Wijaya dari Pematang Siantar ya. Ibu Aida Alaina, Pak Ari Ardi, terima kasih dari Jambi. Kemudian Pak Omen Gabriel, terima kasih. Pak Ibnu Taufik sudah bergabung lagi. Ibu Miftahul Jannah sudah sering ketemu ya dan sering hadir. Terima kasih. Pak Aris dari Jombang, ini sahabat lama. Terima kasih sudah hadir. Ibu Ratna Rahmasari Dewi dari Malang. Saya juga dari Malang. Saya dari Mergosono di Gang 5. Saya mulai dari SD kelas 3 ya kalau nggak salah di Malang. Kemudian sampai lulus IKIP Malang, lalu saya pergi ke Amerika dulu. Sebelum ke Amerika, saya ke Amerika SMA, ke Amerika lagi sarjana muda, ke Jepang sarjana muda dan baru ke Amerika untuk S2. Ibu Yunita, terima kasih. Dan ini sore yang slow, tetapi yuk kita lebih sabar. Memang ekonomi tidak selalu secepat yang kita inginkan, kenaikan hidup juga. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah banyak orang, ya, ancaman kepada kesehatan kita, kepada keutuhan karir kita, kepada kemapanan keluarga. Ini sangat real. Terima kasih Pak Ahmadi, Pak Ma'ruf, Pak Mahruf. Kemudian Ibu Ratuni, Pak Agus Akira, terima kasih. Ibu Diana, terima kasih. Dari mana Ibu? Dari Tanah Karo. Pak Ibu Marianti Yosefa dari Rorotan. Bukan main ya, kalau tidak karena fasilitas seperti ini, kita bisa live bertemu dengan banyak sahabat. Ibu Fauzia, terima kasih. Bisa dibayangkan kalau kita harus bertemunya secara fisik sekarang. Oke, it's impossible. So itu sebabnya yuk kita terima dengan ikhlas sekali bahwa Tuhan tidak pernah menggagalkan. Tuhan itu hanya menyalurkan. Ya. Kita di stop di sini, dibuka jalan ke sana. Jadi sebetulnya kita tidak dihalangi. Kita disuruh ke sana. Karena Tuhan yang maha tahu, yang tahu di balik yang dihalangi ini pasti sesuatu yang tidak baik bagi kita. Kalau kita yakini bahwa Tuhan itu maha penyayang. Itu sebabnya kan topiknya sekarang hari ini semua yang terjadi untuk tujuan yang baik. Nah, nanti kita bahas lebih detail, lebih dalam. Bahwa Tuhan tidak pernah menggagalkan, Tuhan hanya menyalurkan. Ya toh? Satu lagi, Tuhan tidak mempersulit loh. Yang kita perhatikan kesulitannya, tetapi kan kita tahu bahwa bersama kesulitan datang kemudahan. Contohnya saja, kita sepertinya dipersulit bertemu. Tapi lihat bagaimana mudahnya kita sekarang menemukan jalan untuk bertemu dengan banyak orang loh. Per sekarang ini sudah 549 sahabat kita ada di ruang keluarga ini, sudah 570 lebih, dan terus naik di live kemarin lusa 2.300 orang hadir secara bersamaan. Bisa dibayangkan itu kalau kita harus bertemu secara fisik. Jadi kalau kita yakini bahwa Tuhan tidak menggagalkan, tapi Tuhan menyalurkan. Tuhan tidak mempersulit. Tuhan mendatangkan kemudahan bersama kesulitan. Jadi kalau kita yakini itu, mudah-mudahan hidup kita lebih damai. Memang tidak selalu mudah, tetapi lebih damai.
Nah, nanti kita bahas sama-sama. Ibu Tino, terima kasih. Ini kalau dilihat dari setiap orang yang dari Malaysia itu tadi, namanya terlalu cepat naik ya, dari Medan, Pangkal Pinang. Kalau dilihat dari setiap orang memperkenalkan diri dan dari mana dia. Nah, Mergosono Pak Zainal Arifin. Itu tempat saya dibesarkan di masa kecil saya. Oke. Nah, kalau semua orang menyebutkan kotanya berarti sebetulnya setiap orang ingin disebut ya. Ibu Asih dari Brebes, Ibu Bunga Cinta, terima kasih. Eh, Aja masalahnya kan banyak sekali. Terima kasih banyak Ibu Irina. Itu sih mendoakan, amin. Semoga demikian juga dengan Anda. Eh, Pak War, Pak Mario Teguh dari Mergosono aja sukses, apalagi saya, Pak. Oh iya. Ini cerita kecil ya sebelum kita memulai topiknya. Di Mergosono itu saya naik sepeda ke sekolah. Waktu tinggal di Mergosono baru pertama kali punya motor yang tua, butut, begitu diketawain, malah dihina waktu saya masih SMA itu bawa motor pertama kali dihina. Kalau orang Jawa bilang, wah motor satusan gitu, motor 100 ribuan dipakai itu sakit hati banget gitu. Sekelompok anak muda yang menghina saya itu anak-anak orang kaya. Saya tidak mau cerita uh, pe- penistaannya ya, ngebulinya ke saya itu pedih sekali. Tetapi saya bersabar gitu, tidak melawan, tidak apa. Saya belum jadi sesuatu ya waktu itu. Saya baru punya mobil, pulang ke Malang. Biasa toh anak kampung kalau sudah sukses mencapai cita-cita awalnya di kota, lalu kembali saya pulang ke Malang naik mobil pertama saya. Saya lihat tuh anak yang menghina saya, yang motor satusan itu dia bilang gitu, lalu yang bersama teman-temannya nyerempet saya sampai saya masuk sawah. Waktu naik motor saya yang jelek itu dipepet masuk ke sawah, ke selokan. Dia membonceng istrinya yang hamil dengan motor yang sama yang dipakainya waktu SMA. Motor yang dulu bagus disombongkannya, tapi setelah kami jadi manajer ya, jadi saya jadi asisten manajer di bank. Bisa dibayangkan itu. Wolak-walik zaman, bolak-baliknya zaman, kehidupan. Jadi kita sama sekali tidak boleh sombong, tidak boleh menghina. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan yang besar bagi orang-orang yang sedang dikurangkan itu apa. Kan Tuhan Maha Adil toh, tidak mungkin orang itu dikurangkan tanpa rencana untuk nanti dihebatkan. Perhatikan itu. Dan Tuhan milih toh, tidak mungkin orang lemah yang ditekan, direndahkan begitu. Pasti orang kuat yang karena semua yang bakal mentalnya tinggi ditekan baru dilepas toh. Ah, berapa banyak di antara kita yang lama berdoa seperti tidak ada jawaban, tapi begitu dilepas naik. Ibu Misna dari Malaysia pasti sudah pernah merasakan di mana kita merasa lama sekali berada dalam keadaan yang tidak enak, tapi pun dilepas. Nah itu dia. Nah, berapa banyak hal itu terjadi dalam kehidupan saya? Banyak sekali. Saya jadi anak muda yang diabaikan, dimusuhi. Oh, ya biasa. Enggak salah, bukan salah mereka, salah saya. Waktu muda dulu saya itu kasar, saya keras, agresif, nggak mau tahu, keras kepala, begitu. Ini nggak salah mereka menghina. Masalahnya kan mereka berfokus untuk merendahkan rasa percaya diri saya, sedangkan saya berfokus untuk membesarkan diri dan kehidupan saya. Itu sebabnya jangan perhatikan orang yang menghina Anda, perhatikan diri sendiri, jangan buktikan mereka salah, kalau mereka memfitnah, buktikan kita benar. Ya, tuh sudah banyak sahabat kita hadir sekarang, sudah hampir 900 orang. Yuk kita mulai topiknya ya. Bahwa apapun yang terjadi, terjadi untuk tujuan baik. Yuk. Semua yang terjadi untuk tujuan yang baik. Yuk kita mulai. Topik ini mengindikasikan keharusan untuk kita ikhlas. Ya, toh? Karena kan semua yang terjadi untuk kebaikan. Kalau tidak ikhlas, marah, tidak bisa terima. Kok terjadinya nggak enak begini kok. Itu. Enak you ngomong begitu, you sudah jadi. Enak you ngomong begitu, you sudah mapan. Enak you begitu sudah, gitu kan? Kita biasanya bicaranya begitu kepada orang yang menasihatkan kebaikan pada saat kita sedang melihat tidak adanya kemungkinan perubahan. Lihat itu ya.
Kehidupan diperintahkan berlaku sebagaimana kita menganggapnya. Yang namanya prasangka itu. Sebaik itu prasangkamu, maka sebaik itulah kehidupan diperintahkan memperlakukanmu. Istilah memperlakukan. Yang saya ceritakan sebelumnya. Sahabat saya di Amerika dulu kalau nyapa saya bukan, "Hi Mar, how are you?" Enggak, dia tanya, "Hi Mar, how is life treating you?" Bagaimana kehidupan memperlakukanmu? Itu sebagai anak dari kota Malang, dari latar belakangnya sederhana. Saya lihat anak-anak ini tidak semuanya beragama, tidak semuanya beriman. Tapi dia bertanyanya adalah gitu. "Hey Mar, how is life treating you?" Bagaimana kehidupan memperlakukanmu? Berarti walaupun dia tidak mengenali Tuhan, dia mengenali bahwa kehidupan memperlakukan kita, memperlakukan kita. Dan cara bertanya yang ramah itu mengindikasikan bahwa harapan dia, ramahlah, be happy, be truthful. Jadi tuluslah supaya kehidupan memperlakukanmu dengan baik. Cantik ya konsepnya. Nah, kalau begitu, kalau kita bisa terima bahwa syarat dari damai dalam kehidupan ini, menerima apapun yang terjadi, adalah keikhlasan, maka sesungguhnya keikhlasan adalah kekuatan hati karena kejernihan pikiran. Saya ulangi ya. Sesungguhnya keikhlasan adalah kekuatan hati karena kejernihan pikiran. Kekuatan hati. Kenapa penting? Karena tidak ada orang bisa selamat dalam kehidupan yang tidak mudah ini kalau hatinya tidak kuat. Banyak orang badannya kuat, oke? Pikirannya cemerlang, berbakat, oke? Ilmu bela dirinya tinggi, ototnya jangan ditanyakan lagi. Tapi kalau hatinya lemah, peragu, penakut, pengeluh, melihat keuntungan orang lain sebagai perendahan kepada diri sendiri, membenci orang yang hidupnya lebih baik, itu kan hati. Tapi ibunda kita itu loh, sekecil-kecil beliau gitu, hatinya kan sangat bersungguh-sungguh ingin melihat kita tumbuh selamat. Kita semua dilahirkan dari bayi yang ubun-ubunnya dulu lunak kan. Detak jantung kita mengubah tekanan pembuluh darah di kepala kita, di dalam, di sekitar otak, sehingga mendorong tulang ini. Jadi bayi itu tulangnya bergerak begitu. Ibunda kita secapek apapun, sesakit apapun setelah sesar, dipastikan anaknya tumbuh sehat, kuat, hati-hati sekali. Ibu loh. Itu sebabnya kan Tuhan itu menciptakan ibu pada detik seorang bayi dilahirkan. Ibu itu tidak ada, ibu itu makhluk baru. Semuanya baru gadis kan. Sebelum dia melahirkan kan gadis. Ya. Tapi begitu melahirkan Tuhan langsung menciptakan seorang ibu. Dan ibu itu punya kekuatan yang besar ya, bukan main, di hatinya. Ibunda saya sangat bersederhana, lulusan SMP, Sanawiyah di Rapang, di Makassar sana. Ya, tetapi kekuatannya kecil. Ibu saya cantik, putih, wanita Bugis setengah Arab begitu. Tapi itu inspirasi saya bahwa wanita sesederhana itu bisa membesarkan anak-anaknya dan menuntun saya untuk menjadi pribadi yang lebih damai, lebih mapan di masa depan. Berarti hati, ikhlas. Kalau kita merawat anak orang lain, rewel, setengah mati kita tuh. Tapi lihat keikhlasan ibunda. Jadi pengertian baik ibunda itu yang menjadikan hatinya sangat kuat. Pengertiannya adalah bahwa dia yang membawa putrinya masuk ke dalam kehidupan ini dan harus bertanggung jawab bagi keselamatan dan kesejahteraannya. Nah, pengertian berarti mengerti. Nah, pengertian itu berarti kan di kepala, di pikiran. Itu sebabnya hati saja tidak cukup. Orang yang mengelola kehidupannya hanya berdasarkan hati. Hati itu layar. Sebuah perahu itu layarnya. Yang menerima angin, kekuatan inspirasi, kekuatan motivasi. Itu hati. Ilham, wahyu, wisik kata orang Jawa, bisikan. Tuh, anginnya diterima oleh layar yang namanya hati. Tapi ketepatan arah
perahunya itu pikiran. Itu sebabnya orang yang kurang berpikir tapi hatinya kuat, hidupnya terombang-ambing, segala sesuatu dicoba, tapi segala sesuatu juga dihindari. Orang yang mencoba segala sesuatu juga menghindari segala sesuatu. Tuh. Nah, orang yang berfokus kepada sesuatu menghindari yang tidak perlu. Fokus. Kalau orang mencoba segala sesuatu termasuk yang tidak perlu pun dicoba. Dan itu karena pikirannya tidak diberdayakan. Berarti untuk mengerti bahwa segala sesuatu terjadi dan terjadinya untuk tujuan yang baik, itu kita perlu berpikir, itu bukan masalah hati. Hati kecewa, sakit, sedih dan marah kalau keadaan tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Itu hati. Tapi pikiran kita bilang apa? Ya memang ini syarat. Tapi dibanting. Semua bola bekel kalau mau melanting tinggi dibanting. Dan kalau mau tinggi lentingannya dibanting keras. Jadi, betul sedihlah kalau Anda sedang dibanting sekarang oleh kehidupan. Ada toh yang sekarang sedang dibanting? Pekerjaan tidak ada, penghormatan rendah, diabaikan, diingatkan terus tentang janji-janji masa lalunya. Belum lagi dirinya sendiri yang memarahi dirinya sendiri karena kecewa. Coba, kan kita sedang jatuh toh? Sadari bahwa Anda sedang dibanting. Dibanting oleh manusia itu perendahan, penghinaan atau kejahatan mereka. Tapi dibanting oleh Tuhan itu sedang dalam rencana untuk dilentingkan. Itu sebabnya orang yang mengerti mengatakan bukan jatuhku yang penting tapi bangkitku. Bukan jatuhku yang penting tapi bangkitku. Aha. Berarti orang yang mengerti bahwa perilaku Tuhan itu selalu niatnya baik. Tuhan kita itu maha penyayang. Tuhan kita itu maha penyayang. Tidak mungkin ada niat Tuhan yang tidak bagi kebaikan kita. Oke, setelah mengerti itu, mudah-mudahan mulai hari ini, kalau ada yang terjadi di dalam kehidupan Anda yang tidak Anda sukai, sabarlah dan katakan, ini pasti untuk kebaikan bagiku. Nah, ada toh yang menggunakan kalimat seperti ini, this too shall pass. This too, ini juga shall pass, akan berlalu. Boleh Anda gunakan itu karena Anda tahu bahwa tidak ada yang permanen dalam kehidupan ini. Kekayaan tidak permanen sehingga Anda tidak boleh sombong. Saya punya teman-teman, ada beberapa yang income-nya sangat besar, yang sekarang sangat sombong sekali. Saya khawatir. Saya telah melihat banyak sekali orang sombong yang jatuh. Walaupun income-nya seperti tidak akan pernah bisa kurang. Saya sudah melihat. Loh, ada toh orang yang jatuh tapi income-nya tumbuh? Oh ya, tapi kesehatannya. Saya sudah melihat orang yang uangnya tambah banyak, tetapi yang kesehatannya tambah kurang, tambah turun. Untuk apa kenaikan rezeki kalau dipotong oleh turunnya kesehatan? Itu sebabnya kan kita disuruh memperhatikan. Perhatikanlah akhir dari orang-orang sombong. Perhatikanlah akhir dari para penghina. Perhatikanlah akhir dari orang yang aniaya, yang berlaku semena-mena. Kita disuruh perhatikan. Perhatikan itu di pikiran. Perhatikanlah, bahkan yang agak lebih tegas lagi kan, perhatikanlah matinya orang-orang jahat. Perhatikan bagaimana orang hebat, super powerful, kaya raya yang meninggal, orang jahat itu bagaimana? Perhatikan akhirnya. Nah, kalau kita disuruh memperhatikan akhirnya, itu perhatian itu dari pikiran loh. Itu untuk apa? Untuk mengelola hati. Perhatikanlah akhir dari orang-orang sombong. Perhatikanlah akhir dari orang-orang semena-mena. Perhatikanlah akhir dari pembenci. Perhatikanlah akhir dari penghina. Itu pikiran. Supaya hati tahu bahwa, oh, I am in good hands.
Saya dalam perawatan yang baik, dalam pemeliharaan tangan yang baik, yaitu tangan Tuhan. Kita personifikasikan itu kan, seperti Tuhan, eh, kalau kita datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan berlari, itu kan personifikasi. Nah, kita dirawat oleh Tuhan. Oke, di dalam perlakuan baik tangan Tuhan. Nah, jadi waktu kita memperhatikan kejahatan, keburukan yang ditujukan kepada kita, keadaan ekonomi yang seperti mempersulit kesejahteraan kita, ya, kejadian alam yang membuat kita tersiksa, gitu, sedih, kecewa, galau, itu semua itu kan di hati. Tapi kalau Anda memperhatikan, perhatikan orang yang rumahnya dulu kebakaran, punya rumah baru. Perhatikan orang yang motornya dicuri, dia akhirnya punya mobil. Perhatikan orang yang dihina menjadi lebih mulia dari yang menghina. Orang yang didoakan miskin menjadi kaya. Orang yang didoakan mati lebih panjang umur daripada yang mendoakan. Perhatikan itu. Nah, kalau kita memperhatikan ada pengertian ini menuntun kepada keikhlasan. Oh, kalau gitu my life is not so bad. Kehidupanku tidak begitu buruk ya. Itu. Kalau saya mengingat-ingat kembali ya, di mana dulu makanan saya sangat sederhana. Pernah tahu enaknya. Ini sekarang saya ceritakan ya. Enaknya nasi putih, hangat-hangat. Jangan panas sekali, karena kadar glukosanya masih tinggi. Nasi yang hangat, begitu kecap, sambal merah itu, tempe panas, ikan asin, ada kerupuk, gitu. Anda duduk bebas, kalau berkeringat tidak ada yang ngejudge. Kan repotnya kalau makan di restoran kan tegak lurus gitu ngirisnya, makannya tidak boleh nunduk. Kalau lap gitu kan harus kalau pakai sorbet kan disentuhnya di sudut-sudut. Begitu toh. Nah, kalau kita makan di rumah kan mau kosro gelapnya kan terserah toh. Nikmatnya. Kesederhanaan itu kan nikmat sekali. Nah, kadang-kadang Tuhan itu menaruh kita di dalam keadaan tidak bisa bermewah-mewah. Karena sebetulnya keindahan itu ada di kesederhanaan. Pernah Anda makan mahal sekali tapi tidak enak? Pernah toh? Makan di tempat yang formal, kaku, makannya sedikit, bayarnya mahal, nggak enak, pulang makan lagi. Pernah? Iya. Nah, Tuhan itu kadang-kadang bersih-bersih. Kadang-kadang Tuhan itu bersih-bersih. Kita dibersihkan kita dibersihkan dari ketergantungan dengan koneksi. Berapa banyak orang cari koneksi, bukan cari pekerjaan. Terima kasih tadi. Siapa yang bilang motivator favorit? Terima kasih. You're my favorite too. Anda juga favorit saya. Kalau tidak, saya tidak menyiapkan waktu secara teratur melayani Anda seperti ini. Saya bilang, Pak Mario kan dibayar. Tidak. Facebook Live tidak membayar saya sedikit pun. Oke. Nah, YouTube saya tidak. Saya tahu YouTube dibayar AdSense-nya. Tetapi itu untuk teman-teman mengelola organisasi kita. Saya tidak cari uang dari itu. Gitu. Saya tidak cari uang dari banyaknya likes. Oke. Tidak. Sebetulnya saya tidak cari uang. Ibu Lina yang dapat uang. Ibu Lina itu uangnya mengalir sendiri. Saya itu hanya melayani sahabat-sahabat ini supaya doa-doa saya lebih didengarkan oleh Tuhan. Kan kalau melayani orang banyak, baik gitu. Kan kita bilang, Tuhan, baikkanlah rezeki istriku. Gitu. Kalau dia uangnya banyak, buatlah dia lebih sering-sering belikan aku jam yang bagus, laptop yang bagus gitu. Itu doanya suami dalam penguasaan istri. Nah, kembali ke topiknya ya. Jadi, kehidupan ini mengharuskan kita memperhatikan dengan pikiran yang jernih. Supaya terbangun kedamaian di hati.
Nah, Tuhan itu kalau bersih-bersih, kita dibersihkan dari keinginan untuk punya koneksi, bergantung pada koneksi, pada arah hadapnya rumah, ukuran pintu, kepada weton, kepada ramalan, itu dibersih-bersihkan oleh Tuhan. Karena banyak orang yang sudah diramal hebat nggak jadi apa-apa, diramal miskin kaya raya. Udah. Jadi, kalau ada orang meramal Anda, kalau tidak baik, merasa dek sebentar, merasa saja 3 detik. Gitu. Ada seorang teman saya dulu belajar membaca telapak tangan waktu saya masih kuliah tahun keempat di IKIP Malang. Dia lihat tangan saya, wah, lalu dia bilang apa? Dengan dipukul gini, nggak iso sogih, gitu. Nggak bisa kaya. Ini dek. Ya, habis mahasiswa miskin dibilangin begitu kan, mau miskin apa lagi gitu loh kan, sudah banyak kekurangan, lalu dia bilang nggak iso soge dek di sini. Tapi saya bilang apa? Aku akan buktikan. Gitu. Karena ramalan itu begitu. Kalau baik Anda bilang amin gitu. Kalau ini Ibu Endah gitu, Ibu Anggraini, Ibu Irine gitu. Terus diramal, nanti kalian akan jadi pribadi yang elegan, yang kaya raya di masa depan, yang anak asuhnya banyak, yang berkahnya bagi sesama besar gitu. Katakan apa? Amin. Ramalan. Kalau baik bilang amin. Kenapa? Kita minta dibetulkan oleh Tuhan. Karena karena itu memang doa. Dan doa itu ramalan yang kita aminkan menjadi doa. Tapi kalau dia meramal jelek, kita bilang apa? Tidak ada keburukan yang bisa datang kepadaku kecuali diputuskan oleh Tuhanku. Dan keburukan yang datang kepadaku karena aku pantas menerimanya. Berarti apa? Setiap kali Anda mendengar ramalan buruk, katakan kepada diri sendiri, aku harus menghilangkan kepantasan diriku untuk menjadi seperti yang diramalkan itu. Pak Utama Ganjar, terima kasih. Ibu Tian, Dita, terima kasih. Jadi, kalau diramal baik, amin. Kalau diramal buruk, Anda bilang apa? Saya buktikan. Kenapa? Pasti di situ ada pelajaran. Orang yang meramal buruk itu pelajaran satu, dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri. Berapa banyak peramal gagal meramalkan dirinya sendiri. Ayo. Jadi kalau begitu, betul-betul sukses dalam kehidupan ini adalah hubungan baik Anda dengan Tuhan. You and God. Ibu Agung Sunardi, Anda dan Tuhan. Itu. Pak Dejo, Ibu Airin, Pak Kateni, Ibu Pak Arga. Itu hanya Anda dan Tuhan. Udah itu saja. Nah, apapun yang terjadi. Nah, sekarang lihat ya. Yuk, Pak Ari Adi, Pak Ibu Siregar, Ibu Lisna Siregar. Dengarkan ini ya. Kalau kehidupan ini isinya hanya saya dan Tuhan. Ibu Lasma, Ibu Endah. Kalau kehidupan ini isinya adalah saya dan Tuhan, maka apapun yang terjadi di tengahnya, antara saya dan Tuhan, terjadi di sekitar saya, tetap antara saya dan Tuhan. Terjadi di belakang saya, tetap antara saya dan Tuhan. Nah, sekarang kalau urusan kehidupan itu saya dan Tuhan, Tuhan Maha Penyayang, saya dicintainya. Apalagi kalau yang tidak terjadi itu untuk mengangkat saya pada kedudukan yang lebih baik. Jangan kecil hati dengan apapun yang terjadi. Kalau Anda masih di bawah 65 tahun, umur saya 65 tahun sekarang, walaupun nggak begitu kelihatan ya. Gitu. Saya sangat memelihara kesehatan. Ibu Lina memelihara kesehatan saya. Dia perhatikan apa yang saya makan. Sampai umur 65 tahun ini saya bisa makan apapun. Kambing, sop buntut. Saya baru pesan dari Hotel Tugu Malang. Kalau teman-teman ingin di seluruh Indonesia mau pesan makanan apapun dari Hotel Tugu Malang, mereka minggu lalu kirimkan ke saya rawon dengkul, sop buntut, gitu, asem iga. Saya masih bisa makan itu. Kenapa? Saya menjaga kesehatan. Nah, kalau Anda masih belum 65 tahun, percaya saja bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan, naik turun itu, kalau Anda perhatikan, semua grafiknya naik. Saya ulangi dan ini penting sekali. Ibu Rinda Supriyono, Bu Naomi, Pak Maskur, dengarkan ini ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, grafiknya naik turun.
Ada yang grafiknya naik turun lebih pelan bagi orang yang lamban. Oke? Ada yang kenceng sekali bagi yang agresif. Tapi perhatikan garis utamanya, garis median tengahnya ke atas. Jatuh naik, jatuh naik, jadi naik, jatuh naik, jatuh terus. Tetapi kalau kita memperbaiki diri, kita itu dibantingnya nggak terlalu dalam, naiknya lebih tinggi. Kalau kita memperbaiki diri waktu dibanting oleh kehidupan, jatuhnya tidak terlalu dalam, tapi naiknya selalu lebih tinggi. Itu sebabnya median lainnya, garis tengahnya ini naik. Dalam kehidupan saya sekarang, alhamdulillah, sudah tidak terlalu jauh jatuhnya. Tapi selalu alhamdulillah naik. Karena ternyata kehidupan itu dimulai itu di atas 50. Ternyata. Ini saya bersaksi ya. Kehidupan itu di atas 50. 50 kita harus ada lebih damai loh ya. Di bawah 50 yuk macam-macam coba macam-macam gagal macam-macam, tapi di atas 50 aset harus sudah ada. Tanah, rumah harus sudah ada. Income stream, aliran pendapatan. Kalau Anda sudah tidak bisa bekerja lagi, apakah ada aliran pendapatan yang disebut passive income? Itu. Sebelum 50 you boleh beli handphone lebih mahal daripada investasi. Berapa banyak orang beli handphone 16 juta dengan santai, tetapi investasi 9-10 juta atau buka akun untuk membangun income alternatif, mikirnya setengah mati. Nah, kembali kepada pikiran. Kalau pikirannya demikian hebatnya sampai dengan 50, pikirannya hebat sampai 50 tahun dia belum jadi apa-apa, berarti pikirannya salah terus. Tembak langsung ya. Mau ikut webinar Zoom? Ada 2 Zoom ya. Yang pertama mariozoom.com, itu untuk webinar hari Jumat. Tapi besok malam ada webinar untuk income alternatif, untuk aliran pendapatan yang secara otomatis itu. Itu daftarnya di zoom.billionsgroup.com. Nanti Pak MA atau teman-teman moderator yang lain akan memasang linknya, atau lihat main promo, posting atau status sebelum live ini. Itu ada di situ. Saya dan Pak Dedi Iwan, Pak Edward dan Pak Hendro akan tampil. Saya dan Pak Dedi hanya membuka, tapi nanti pembahasan tentang produk, akunnya, uang mengalirnya bagaimana, memulai akunnya, itu bersama Pak Hendro dan Pak Edward. Nah, pertanyaannya, Ibu Yeni Yulinda masih ganteng Pak? Terima kasih. Dan Ibu juga begitu, masih rupawan. Terima kasih. Nah, nih. Jadi, kalau orang sampai umur 50 tahun, Ibu Agung Sunarni 17 tahun. Oke, masih soyan. Kalau kita sampai 50 tahun, mikirnya banyak tentang kehidupan. Mikir ini, mikir cara balas dendam, cara ngakali, cara menyiasati. Mikir supaya disukai dengan cara yang tidak begitu elegan ya. Mikir. Bantah-bantahan sama orang, bantah nasihat, bantah petunjuk. Wah, sampai 50 tahun belum jadi apa-apa. Orang sampai 50 tahun tapi banyak mikir dan belum jadi apa-apa, berarti selama ini mikirnya mikir yang salah. Udah tidak usah ngeyel lagi. Ibu Airin Ame, terima kasih banyak. Ibu Enda 10 tahun lebih muda dari saya, dari Mauspati di Madiun. Lihat ya, 50 belum jadi apa-apa, berarti selama 50 tahun itu pikirannya untuk apa? Saya tidak bicara hati ya. Karena hati itu naik turun. Orang tidak bisa dipegang hatinya. Dia pikir, dia kalau lihat hatinya dia mungkin orang baik hari ini, tetapi setelah itu dia marah, dia menghina, tersinggung. Pegang pikirannya. Itu lebih stabil. Yang menjadikan Anda itu pikiran. Hati itu tenaga, tetapi tidak ada truk dengan mesin hebat, truk mesin besar, katakan saja 9.000 cc, yang setirnya patah. Pikiran itu setirnya. Kita itu sampai atau tidak sampai itu karena arahnya. Nah, ada orang lemah lebih sukses dari kita toh. Banyak orang tidak lebih pandai dari kita sukses toh. Karena dia truk, mesinnya mungkin mati tapi arahnya benar dan didorong oleh truk-truk lain.
Kenapa? Karena dia ada di depan. Ada toh orang-orang yang tidak sehebat kita hidupnya hebat. Tuh ada yang bilang kehidupan itu mulai dari usia 55. 50 tahun saja, jangan terlalu tua. 55 sudah masuk MPP itu, masa persiapan pensiun. 50 tahun. Lu 50 tahun kelamaan. Iya. Saya bilang 50 tahun itu kelamaan, terlalu lama. Oke. Saya dulu 35 targetnya. 35. Mohon maaf kalau saya menggunakan diri sebagai standar. Tapi waktu umur 35 saya mengharuskan diri menentukan harga. Jadi targetnya ya, ini sahabat-sahabat saya pegang ya. Patokan pribadi saya. Belum tentu sesuai dengan Anda, tapi siapa tahu bisa digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan patokan Anda sendiri, terutama yang di bawah umur 35. Yang di bawah umur 35. Yang 50 tahun yang sedang galau karena belum jadi apa-apa, nggak usah khawatir. Termasuk Anda mendengarkan ini termasuk bukan ketidaksengajaan. Ini ketidaksengajaan yang disengaja oleh Tuhan supaya Anda dengar. 50 tahun masih santai. Maka nggak tahu kenapa Anda tuh bisa hadir di live ini, lalu tersinggung, terjelek, termehek-mehek gitu. Dengan ungkapan saya yang tembak langsung. Bahwa kalau you 50 tahun belum jadi apa-apa, berarti 50 tahun itu pikirannya mikir apa? Karena yang menjadikan kita bukan hati kita, pikiran kita, arahnya. Nah, patokannya yang saya gunakan sejak muda. Jadi waktu saya lebih muda dulu, saya punya patokan, saya harus cari uang, tidak boleh cari uang sampai umur 35. Tidak boleh cari uang sampai umur 35. Nanti saya jawab, lah uangnya dapat dari mana? Nanti saya jawab, sabar dulu. Ini patokan yang saya gunakan. Pak Ardi anak muda ini, gunakan Pak. Terima kasih masih gagah, terima kasih. Saya jaga posture, saya sedih tidak berusaha menunduk sangkuk. Semakin sedih saya menggagahkan diri. Karena orang sedih yang gagah lebih gampang selamat. Lebih cepat keluar dari kesulitan. So, dari 0 otomatis kita tidak cari uang ya, tapi 0 sampai 35 saya dulu tidak cari uang. Dari 35 sampai 40 saya cari uang. Tandanya cari uang adalah saya tidak mau ditawar. Itu. Jadi saya sudah 35 sudah jadi bankir, 33 tahun saya sudah vice president di bank. Dari 35 sampai 40 saya menetapkan harga, nggak mau ditawar. Umur di bawah 35, ditawar pun, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Kalau, ini dengarkan ini, adik-adik saya yang muda. Kalau dari 0 sampai 35 Anda tidak punya, tidak cari uang, dari umur 35 Anda menetapkan harga dan tidak bisa ditawar, Anda cari uang. Tidak cari uang sampai 35, cari uang dari 35 sampai 40 tahun. Cari uangnya 5 tahun saja. Setelah 40 tahun Anda akan jadi pribadi yang dicari uang. Tidak dicari uang. Loh, lah kalau tidak cari, dapat uangnya bagaimana? Orang yang tidak cari uang tidak berarti tidak dibayar. Cantik ya. Orang yang tidak cari uang tidak berarti tidak dibayar loh. Contoh, saya umur 33 tahun menjadi vice president. Saya belum, nanti suatu ketika saya cerita bagaimana saya tidak dibayar atau direndahkan atau dihina karena gaji saya yang kecil. Tapi pada waktu umur 33 saya mencapai gaji waktu itu sudah sekitar $5.500 atau berapa. Saya persisnya lupa. Oke, tapi sekitar itu pada umur 33 tahun. Kalau sekarang sudah sekitar hampir 70-an juta ya. Tapi kalau uang dulu kan dibandingkan emas kan sekarang pasti lebih, tapi hitungannya gitu.
Nah, dari umur 35, jadi setelah 2 tahun setelah saya digaji sebegitu, dari 35 sampai 40 saya cari uang. Saya menetapkan harga. Saya kalau bicara sebagai konsultan dulu $2.000 sehari. Mintanya $2.000. Nggak mau, ya sudah. Gitu. Sombong bukan. Karena itu strategi. Karena itu strategi untuk memantaskan saya, bukan mereka yang pantas bayar $2.000 untuk sehari. Seorang konsultan muda waktu itu, bukan. Itu untuk mengharuskan saya sesuai dengan bayaran $2.000 sehari. Sampai umur 40. Dan ternyata sampai umur 40 harga itu juga naik. Dan setelah umur 40, saya sudah tidak, alhamdulillah dan astagfirullah kalau sombong, saya tidak lagi mencari, tapi dicari. Dalam artian didekati oleh orang yang memberikan potensi. Pak Rizky, untung toh masih 30, Ibu Tian 35, yuk disegerakan. Nah, jadi kalau ini gunakan itu ya, sampai umur 35 tidak cari uang. Tidak cari, berarti tidak mementingkan uang untuk menilai hubungan. Berapa banyak orang sekarang tidak bekerja karena gajinya kecil. Sebetulnya ada pekerjaan tapi nggak mau dibayar kurang. Lalu sombong sekali memilih menganggur dan menjadi beban orang tua. Kalau Anda dengar ini, kan bukan saya. Bukan saya yang menarik Anda ke sini. Anda disuruh oleh Tuhan mendengarkan. Tadinya nggak sempat kok, sekarang dengar dan mungkin baru datang dengar. Yuk menolak pekerjaan karena gajinya kecil lalu sombong memilih nganggur menjadi beban orang tua. Itu kalimat itu kan penghinaan kepada orang yang sombong. Yang menistakan gaji kecil. Berapa banyak orang ingin digaji kecil, nggak ada yang mau gaji. Yuk ditawarin gaji karena kecil, nggak mau. Lebih baik nganggur. Dia bilang gitu, sayang dong, gua pendidikan luar negeri gaji segitu. Ya lebih memalukan lagi pendidikan luar negeri nganggur menjadi beban orang tua. Ayo, kalau digitukan mana? Apa nggak nangis bahasa nggak tahu apa? Tidak cari uang sampai 35 tidak berarti tidak dapat uang. Karena orang-orang tidak cari uang sampai umur 35 itu profesional sekali. Profesional sekali. Yes, I will do it gitu. But we cannot pay you more, Pak Mario. It's okay. My pleasure is in seeing you and your organization succeed. Nah, pastikan bahasa Inggrisnya juga bagus. Kalau bahasa Inggrisnya, lah yes, karena I told you toh, it's not expensive lah. Ya nanti orang bilang pantas gak dibayar segitu. Jadi anak muda yang keren supaya pantas dibayar mahal. Lalu setelah 35 baru tetapkan, ini loh harganya. Pak Aat Satria, terima kasih Pak Evanders. Saya sudah umur 40 tahun, Pak Evanders. Bagus sekali. Apakah membuka toko termasuk cari uang? Ya. Ibu Imat. Ya. Gitu, cari uang. Betul. Bergaul nyapa. WhatsApp. Selamat pagi, apa kabar? Itu cari uang. Orang WhatsApp mendoakan, kirimkan, kan banyak orang yang mengirimkan selamat pagi, bersyukurlah bahwa begini, katakan terima kasih, setuju, mudah-mudahan demikian juga dengan Anda. Send, itu cari uang. Nah, orang yang tidak cari uang, tidak melakukan itu. Melakukan itu, tapi niatnya bukan untuk cari uang. Tapi itu faktanya adalah cari uang. Lalu dari 35 sampai 40 betul-betul tetapkan harga. Kalau itu betul Anda disiplin laksanakan, setelah 40 tahun Anda akan dikenal sebagai pribadi yang sesuai untuk dihargai mahal. Sesuai dihargai mahal. Banyak orang ingin gaji tinggi tapi tidak sesuai digaji tinggi. Berapa banyak perusahaan HR, orang-orang HRD kerepotan menghadapi karyawan yang kualitas kontribusinya rendah, tapi GR mengharapkan gaji tinggi. Berapa banyak orang HRD itu galau dan baper hari ini karena yang tidak berkualitas setia. Yang berkualitas tidak setia. Pergi. Ayo.
So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih. Ini komentarnya bagus-bagus. Pak Firman Budiana Pangestu, terima kasih Pak Tonolin. Sudah dicatat ya, tidak cari uang dari 35 0 sampai 35 sampai 40 cari uang, 40 sampai 100 di atasnya dicari uang. Nah, saya ulangi lagi. Dan ini nanti sahabat-sahabat yang ikut webinarnya Billions Group besok malam. Kita itu di 3 level secara insan ekonomi. Kita cari uang, membangun kelebihan uang, itu aja. Cari uangnya ada yang tidak berhasil. Ini masalah rezeki ya. Berarti bukan masalah kepandaian. Masalah kedekatan Anda dengan pemberi rezeki. Dan kalau rezeki belum baik, bersabarlah. Gitu. Sampai kapan? Sampai kesabaran tidak dibutuhkan. Cantik. Sampai kapan saya bersabar, Om Mario? Bersabarlah sampai kesabaran tidak dibutuhkan. Dan tidak pernah tidak ada kesabaran. Yang tidak pernah tidak ada kesabaran yang tidak dibutuhkan. Selalu dibutuhkan. Oke. Kita cari uang, membangun kelebihan uang. Nih. Sampai umur 50 tahun belum ada kelebihan uang. Cari uangnya sudah pinter, kelebihan uang. Saya di masa pandemi kadang-kadang saya melihat ya, orang bermewah-mewah dalam hobi. Saya tuh khawatir loh. Kecuali dia punya bisnis yang sedang baik-baiknya di masa pandemi. Tapi kalau ada orang punya hobi mahal yang menghasilkan tepuk tangan dan likes dari orang lain, saya khawatir. Karena cari uang, menghasilkan kelebihan uang, ini banyak orang tidak berhasil. Tapi kalau ada, mumpung belum habis, pekerjakan uang. Ini yang menghasilkan Anda passive income. Kemudian setelah passive income-nya besar, Anda bebas. Seperti alhamdulillah saya dan teman-teman yang seusia, sepangkat, selevel saya ini sekarang sudah lebih damai karena kita tidak harus lagi bekerja untuk dibayar. Jangan merendahkan orang bilang kerja gratisan loh ya. Hanya orang yang pendapatannya besar yang mampu bekerja tidak dibayar. Jangan nyepelein orang yang bekerja gratisan. Ini orang-orang yang sudah bebas secara finansial. Mau ngapain terserah. Mau jalan-jalan. Maunya jalan-jalan, tapi kan sedang pembatasan sosial. Tidak bisa jalan-jalan. Tapi semua orang-orang yang mencapai kemandirian finansial, lalu kebebasan finansial, bisa hidup melakukan yang paling disukainya. Tidak lagi bekerja untuk cari uang. Tidak bekerja untuk cari uang. Tidak bisa ditawar karena cari uang. Dicari uang, dan waktu dicari uang, dia mencapai tingkat di mana dia sudah hidupnya bebas dari kekhawatiran tentang uang. Sudah tidak khawatir lagi uang masuknya berapa dan kapan. Sudah ada sistem, sudah ada kepastian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Tuhan untuk selalu ada income-nya. Tidak menabung lagi, ya tidak hidup untuk menabung lagi. Jadi hidup untuk menabung itu hemat, hati-hati, potong sini, potong situ supaya ada yang ditabung. Kalau Anda sudah sukses secara finansial, tidak lagi Anda memikirkan itu. Anda bebas menabung dan sudah bukan target lagi karena tabungan menjadi keharusan. Bukan Anda harus menabung, pendapatannya harus ditabung karena berlebih. Ini konsep loh ya, ini terbalik daripada yang biasa diyakini banyak orang. Menabungnya karena harus, bukan. Anda itu tidak harus menabung. Anda itu diharuskan oleh pendapatan Anda untuk menabung karena pendapatannya mengalir teratur dan besar. Cantik ya? Nah, itu semua dari mana awalnya? Dari anak muda yang ikhlas menderita. Dari anak muda yang ikhlas. Itu 45 tahun, 49 tahun jadi pimpinan pesantren. Oh, hebat sekali Pak Ahmad. Hebat sekali. Pak Ahmad Nahid, para ustadz itu seanak muda baru lulus pesantren, ustadz,
Itu jauh lebih hebat dari motivator-motivator kondang ternama nasional dan internasional. Termasuk saya sendiri yang sedang belajar jadi motivator ini, Pak. Ustadz muda itu mengalahkan saya kapanpun, Pak. Saya tidak bisa mimpin jadi khotib di Jumatan loh, Pak. Tapi dia bisa berdiri di situ berbicara seperti pendeta-pendeta itu yang bicara di gereja atau di pura. Nah, itu mereka itu orang-orang hebat, Pak. Diberikan kewenangan untuk mewakili kalimat-kalimat Tuhan. Motivator tidak loh. Semudah-mudahnya Ustadz bisa mengancam neraka dan surga loh, Pak. Bisa mengancam neraka dan menjanjikan surga. Saya tidak. Ya, tidak bisa. Jadi di dalam hal itu saya sangat powerless, sangat tidak berwenang. Saya hanya bisa menyampaikan pengertian saya tentang nasihat yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita yakini, untuk kita jalankan. Itu, ya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya senang sekali dengan bahasan kita sore ini dan tidak terasa kita sudah melampaui 6 menit dari waktu kita. Banyak sekali bahasannya dan tidak mungkin selesai dalam waktu pendek. Tapi izinkan saya mengingatkan lagi bahwa semua yang terjadi di antara kita dan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Ini kalimat penting. Kalau ada keburukan yang terjadi, tapi keburukan itu menjadikan kita lebih baik, keburukan itu adalah kebaikan. Ada fitnah yang kelihatannya merugikan, merendahkan Anda. Tapi kalau Anda jadinya lebih baik, hidup Anda solid, Anda regroup, Anda consolidate, keluarga, bisnis, pekerjaan, persahabatan, pelayanan sosial Anda konsolidasi dengan baik, itu keburukan itu sebetulnya kebaikan loh. Karena keburukan itu menyebabkan kebaikan pada Anda, maka keburukan itu sebetulnya kebaikan. Hanya masalah adalah rahmat yang tidak kita sukai rasanya. Masalah itu rahmat, tapi tidak enak rasanya. Maka dalam bahasan kita, yuk ikhlaslah. Bangun pengertian yang baik karena tidak bisa kita ikhlas tanpa berpikir. Mudah-mudahan di dalam kedamaian kita, ini semua sekarang sudah nyebut umurnya 26, 25, Pak Ari kelebihan uang, Pak Ari Adi, ya betul, kalau punya kontrakan uang. Berarti dengarkan tadi malam ya, kemarin malam ya. Oh tadi malam, briefing di Billions Group. Ya nanti yang ingin membangun income alternatif, please hadir di webinar hari Kamis malam. Nanti daftarnya di zoom.billionsgroup.com. Nanti ada linknya dipasang di komen ini atau di posting sebelum ini. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih. Sampai kita bertemu lagi nanti hari Jumat di webinar kita, di webinar MTSC, tapi webinar Billions Group besok malam. So, sampai kita bertemu lagi dan mudah-mudahan semua Anda selalu sehat, jauh dari penyakit, betul-betul jauh dari penyakit. Dilindungi kesehatan dan keselamatan Anda dan mudah-mudahan rezeki-rezeki yang selama ini tertunda terbuka pintunya. Banjir mensunami keluarga Anda dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan semua kita panjang umur dalam keluarga yang berbahagia dan dalam kemanfaatan yang besar bagi sesama. Amin. Mudah-mudahan kita semua tetap bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. I love you all. Saya mohon pamit dulu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Bye-bye.